Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Budin, dari jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Kendali dan Pemantauan untuk Oksigen Terlarut, pH, dan Suhu Air menggunakan Fuzzy Logic. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Penny Handayani dan juga Bapak Dodi Budiman yang telah memberikan arahan serta bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Di sini saya akan memaparkan atau mensimulasikan tugas akhir saya. Yang pertama yaitu fungsi dari alat ini. Nah, fungsi dari alat ini yaitu untuk memudahkan para petani tambak udang, khususnya dalam monitoring kadar oksigen terlarut, pH, dan juga suhu air. Karena para petani tambak biasanya menggunakan sistem manual. Nah, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan bisa membantu para petani tambak sehingga dalam pengoperasiannya, karena otomatis bisa memudahkan para petani itu sendiri, para petani tambak khususnya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan juga mengenai komponen-komponen apa saja yang saya gunakan. Yang pertama, nah di sini ada sensor oksigen terlarut. Nah, kemudian di sini ada sensor pH dan ini sensor suhu. Nah, yang ini. Nah, kemudian dari hasil pembacaan sensor ini kemudian akan ditampilkan ke dalam LCD yang di sini. Nah, ini. Nah, ini merupakan hasil pembacaannya, yaitu untuk kadar oksigen terlarut itu sendiri yaitu 3,5 mg per liter, kemudian suhunya yaitu 24 derajat, 95 derajat Celcius, yaitu pH-nya yaitu 2,45 seperti itu. Nah, dari hasil proses monitoring ini, sistem nanti akan diolah ke dalam bentuk Fuzzy Logic. Nah, sistem Fuzzy Logicnya itu sendiri di sini hanya digunakan untuk proses menyatakan status tambak itu sendiri. Nah, karena di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu udang itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kadar oksigen terlarut, yang kedua pH, dan juga suhu air. Nah, di mana ketiga parameter ini memiliki batasan-batasan tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang udang. Nah, untuk kondisi ideal tumbuh kembang udang itu sendiri, untuk kadar oksigen terlarutnya itu di antara 4,5 dan atau di atasnya. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka kadar oksigen dalam air atau kadar oksigen terlarut dalam air bagi udang terpenuhi atau dalam kondisi ideal. Nah, apabila keadaan pH-nya itu berkisar di antara 7,5 sampai 8,5, maka kondisi pH air tersebut dalam keadaan ideal untuk udang. Dan terakhir yaitu suhu air. Nah, suhu air ini untuk tumbuh kembang udang yang ideal yaitu 26 derajat sampai 33 derajat Celcius. Nah, apabila tidak terpenuhi, maka tentu akan menyebabkan gangguan. Gangguan itu tersendiri bisa saja gangguan nafsu makan terhadap udang, yang tentu saja apabila nafsu makan udang itu terganggu, maka tentu nanti hasilnya pun tidak akan nanti hasil panennya itu akan berkurang gitu, seperti itu, tentunya akan merugikan para petani. Nah, kemudian bahkan bisa saja sampai menimbulkan kematian bagi udang seperti itu apabila tidak memenuhi kondisi ideal.
Nah, dari berdasarkan parameter tersebut dibuatlah sistem Fuzzy Logic. Nah, sistem Fuzzy Logic tersebut nantinya akan ditampilkan uh, ke dalam aplikasi seperti ini. Nah, nantinya ini menyatakan kualitas air tambak itu sendiri. Yang pertama dilihat dari status airnya, yaitu kurang baik. Nah, kemudian untuk oksigen terlarutnya 3,5, yaitu kurang baik. Kemudian pH-nya juga di sini 2,45, di sini tidak baik. Kemudian suhunya itu 24,95, kurang baik. Nah, seperti itu. Jadi nantinya akan ditampilkan ke dalam aplikasi seperti ini. Nah, setelah itu nanti akan ditampilkan juga ke dalam Google Sheet agar memudahkan proses dalam monitoring seperti itu. Nantinya kita bisa mengecek ketika history dari hasil pengukuran itu sendiri. Nah, nanti kita tinggal update untuk, nah nanti akan ditampilkan di Google Sheet seperti itu. Setelah kita mengetahui parameter-parameter tersebut, mari kita simulasikan langsung saja secara langsung. Nah, di sini karena ini tadi yang terbaca yaitu 3,5 untuk kadar oksigen terlarutnya. Nah, maka nanti akan menggerakkan aktuator yang di sana, yaitu berupa kincir. Nah, nanti untuk pH apabila tidak sesuai, maka akan ditambahkan cairan dari asam ataupun basa. Nah, di sini ketika pH-nya itu bersifat basa atau ketika pH-nya itu lebih dari 8,5, maka cairan asam akan ditambahkan untuk mengurangi kadar pH tersebut agar didapat kondisi ideal. Begitupun sebaliknya, apabila kurang dari 7,5 atau tidak sesuai dengan kondisi ideal tadi, maka akan ditambahkan cairan basa sehingga pH-nya akan bertambah, sehingga didapat kondisi yang ideal seperti itu. Nah, kita langsung saja nyalakan alatnya. Nah, ini seperti yang terlihat menyala. Dan juga di sini untuk cairan itu sendiri. Nah, sini terlihat ya, karena pH-nya tadi 2,4, maka di sini akan ditambahkan cairan nantinya ke sana seperti itu. Nah, sebagai simulasi seperti itu. Jadi nantinya akan ditambahkan cairan basa seperti itu. Nah, begitupun nanti yang satunya ketika pH-nya itu lebih dari 8,5, maka pompa yang satunya itu akan menambahkan cairan asam agar didapat kondisi yang ideal, yaitu di antara pH-nya di antara 7,5 sampai 8,5. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.